ajaib segala rancanganmu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejak
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan
7 kita mulai. Iya, kalau misalnya dia belum datang sudah. Keyboard tunggal saya kita pakai program. Wah nanti Bapak nanti selesai firman langsung mau kembali ke majelis wilayah. Setelah firman. Juga bagus dengan saya. Boleh. Nanti untuk percobaan itu jalan saja. Nanti minta siapa kamu Bang supaya bantu jalankan. Sampai mau sekarang siapa? Kalau misalnya tiba-tiba program Firman lebih senang melodi kan. Untuk Firman lagu-lagu bunyi bagus lagi. Lagunya kita main piano saja Bapak. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting mana yang Kecuali ada yang bilang-bilang boleh pakai program supaya lebih semangat. oke. Nanti saya buka. Mana-mana saya tinggal Bapak pilih dari situ.
wajah cocok sekali di atas itu. Untuk pembersih. Nanti berubah pembersih. Persembahan dari Tuhan Yesus setia. Kan
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah penguatan iman almarhum Bapak Pendeta MD Yowei MTH, Gembala GPD El Gibor, Ketua FKB Kabupaten Manokwari, Ketua 1 MD GPD Provinsi Papua Barat, dengan tubuh yang sudah kaku ada di hadapan kita. Kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita, tetapi Tuhan lebih mengerti semuanya itu. Tuhan ajar kita untuk bersyukur, karena di dalam ucapan syukur, di situ ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengajak mari Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu yang berkata, Bapa Surgawi, ajarku mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagimu. haleluya, sama-sama kita katakan, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya Kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. karena rencana, Karena rencana-Mu indah bagi. itu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Engkau yang kami tinggikan, Ya Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Ajar kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terpujilah namamu. Cinta Allah besar. Cinta Allah besar. Tanya yang amat besar. Cinta Allah besar. Cinta Allah besar. Cinta Allah besar. Amin. Cinta Allah besar. Terima kasih Tuhan, cintamu besar. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta Allah besar. Cinta Allah besar. Bapak Sekretaris Wilayah berdoa untuk membuka ibadah kita. Cinta Allah besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cinta Allah besar. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta Allah besar. Bapa di sorga, kami panggil Engkau dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu yang menimpa kehidupan kami. Sehingga malam ini kami hadir bersama keluarga besar Jemaat Al-Gibor, terutama orang tua kekasih, ibu dan anak-anak, keluarga besar Yahweh, keluarga besar Guru Singa dan keluarga-keluarga yang lain. Kami kumpul di sini bukan hanya untuk berduka cita, tapi mensyukuri keputusan Tuhan, karena kami yakin apa yang Tuhan putuskan itu baik bagi kami semua. Oleh sebab itu biarlah kekuatan penghiburan Allah turun atas hidup kami. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera, terutama bagi ibu dan anak-anak. Sehingga di malam ini ada pujian hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Semua yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah malam ini, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, menguasai tempat ini, memberi kekuatan dan penghiburan buat kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu
yang terjadi atas kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang melayani Engkau, pengurapan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur, buka dan tabiskan ibadah penguatan iman di malam ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Gembala GPDI Tiberias untuk memimpin kita dalam ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kepercayaan dari Majelis Wilayah 1 Manokwari mempercayakan kami untuk melayani kita dalam malam ibadah penguatan. Kita yakin dan percaya kita semua ada di tempat ini bahwa kita benar-benar kehilangan seorang sosok pimpinan, seorang sosok Bapa, seorang sosok di mana yang terus, kalau secara pribadi kami, yang senantiasa menguatkan kami, yang memberikan nasihat kepada kami. Sehingga secara pribadi pun kami sangat kehilangan. Majelis wilayah tadi hubungi kami untuk melayani, rasa-rasanya mau tolak. Jangan sampai ketika kami berdiri melayani, kami terbawa emosi pribadi, bukan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, namun kami menangis. Namun kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada keluarga kuat, itu semua karena ada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Kalau kita manusia, kita tidak mampu. Namun Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita angkat pujian bahwa Bapakku ajaib segala rancanganmu. Rancangan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi, itu semua karena rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Allah yang baik. Segala sesuatu terjadi adalah baik adanya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik segala rancanganmu, segala rancangan Tuhan. Perbuatanmu kekuatanmu perbuatan
terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Takkan ajarku mengerti, benar Tuhan, ajarku mengerti Bapa, buat kami mengerti bahwa segala sesuatu terjadi itu semua yang terbaik. Ajarku berserah, oh kami berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman, ya Yesus, ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu benar. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, pimpinlah jalanku. Benar Bapa, benar-benar bawa kami untuk mengerti akan jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan, dengan bibir mulut kami tidak mengecewakan akan hati-Mu Bapa. Ajar kami berharap hanya padamu, hanya padamu. Katakan, Dia Allah baik. Katakan, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Katakan, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Benar, katakan Allah baik. Yesus, ya Yesus, Engkau baik. Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Allah baik. Ya Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara berusahakan duduk kembali. Betapa Yesus Dia baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus Dia sangat baik. Haleluya. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya keluarga besar Yowe, keluarga besar GPDL Gibot yang ada, keluarga besar Yonatan Itar, kita semua yang hadir, bahwa kita perlu firman Tuhan yang menguatkan. Ya Yesus, Engkau baik. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia mengerti setiap pribadi lepas pribadi kita. Dia mengerti. Ketika kita tidak dapat berkata-kata, Tuhan Dia mengerti. Ketika hanya tetesan air mata yang mengalir, Tuhan Dia mengerti.
Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dan saya angkat hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan dia bekerja. Izinkan Allah Roh Kudus memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Katakan Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus setia. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini sekali lagi dan pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, kami kembali mengangkat hati, serayat bersyukur, sebab bahwasannya Tuhan itu baik. Ayub berkata, hidup manusia adalah segumpal nafas. Dan segumpal nafas ini adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang kami banggakan dalam hidup ini. Kalau tadi pagi jam 3 lewat atau jam 4 Tuhan berperkara
di keluarga besar Pendeta Yowei, Tuhan mengambil suami kekasih, Tuhan mengambil bapak kekasih, Tuhan mengambil gembala kami, tapi juga Tuhan mengambil sosok pemimpin yang terbaik. Kami sadar Tuhan berdaulat dan berhak atas hidup ini. Oleh sebab itu kami mau belajar mengerti apa maksud dan rencana-Mu Tuhan. Dan itu kami hanya bisa dapati di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah jawaban yang pasti. Sebab firman-Mu adalah kekuatan yang pasti. Sebab firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri. Maka kalau Tuhan yang berbuat, Tuhan akan bertanggung jawab di atas segalanya. Oleh sebab itu, kami percaya dengan telanjang kami datang, dengan telanjang juga kami akan kembali. Urapi hamba-Mu sehingga kebenaran firman Allah yang diberitakan malam ini dalam ibadah penguatan iman ini, itu kiranya berasal dari Tuhan, sehingga menjadi sebuah pesan Tuhan, nasihat-nasihat, tetapi juga menjadi kekuatan iman bagi keluarga, istri, anak-anak, menantu, tetapi juga keluarga besar, tetapi juga jemaat GPDI Al-Kibor yang ditinggalkan oleh gembala mereka. Itu menjadi kekuatan yang baru, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan dalam hidup ini. Tetapi itu akan menuntun perjalanan iman mereka sampai kepada penyempurnaan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya Yesus katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Singers, pelayan-pelayan untuk kembali ke tempat. Mari kita buka di dalam Alkitab. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 dan kita akan perhatikan ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya sebut alamat sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang sudah mendapat ayat pembacaan firman Allah ini, dalam hitungan yang ketiga saya akan melibatkan kita semua untuk membaca kebenaran firman Allah ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nasib semua orang sama. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. 2, 3. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6.
baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Waktu saya dengar kabar dari saudara pendeta Maniani, sepertinya saya belum bisa menerima. Karena 3 minggu yang lalu, almarhum masih telepon saya. Dan waktu almarhum telepon itu, tidak ada kata mengeluh. Dan juga tidak ada kata bahwa beliau sakit. Itu tidak ada keluar dari mulut almarhum. Jadi begitu Bapak Pitahin Maniani atau saudara biro organisasi telepon saya tadi pagi, kira-kira jam 5, saya begitu terpukul dan kaget atas peristiwa ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah hidup. Hidup ini tidak ada yang tahu. Makanya Alkitab bilang hidup ini manusia seperti uap yang sebentar ada, tapi juga sebentar akan hilang. Tetapi dari kebenaran firman Allah yang malam ini saya angkat dari kitab Pengkhotbah pasal 9. Ayat 5 dan ayat 6 ini, saya catat ada berapa hal yang dibicarakan dalam kitab Pengkhotbah ini. Dia berkata dalam pasal ayat 5, dia bilang orang yang hidup, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Saya yang berkhotbah ini, saudara yang duduk, keluarga yang dirundung duka, Alkitab bilang siapapun saudara, kita semua tahu bahwa kita akan mati. Itu firman. Dari bagian-bagian ini, dia terus lanjut. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi ketika Bapak Gembala, ketika beliau almarhum putus nafas, beliau sudah tidak tahu apa-apa lagi, saudara. Jadi saya pesan untuk keluarga dan kita semua jemaat, warga GPDI, beliau sudah tidak tahu apa-apa, jadi kita yang tahu apa-apa ini jangan ribut. Amin. Almarhum sudah tidak tahu apa-apa lagi. Dan dia lanjut lagi dalam bagian ini. Tak ada upah lagi bagi mereka. Almarhum sudah tidak ada upah lagi, upahnya sudah selesai. Tetapi saya dan saudara yang hidup, kalau kita tahu kita akan mati, berarti kita harus kerja baik, melayani Tuhan baik, supaya waktu menghadapi begini kita punya upah. Kalau jadi majelis di LKIB yang baik, Bapak Ibu, dia lanjut lagi bagian ayat ini. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saya percaya ada kenangan-kenangan manis dengan almarhum.
Tetapi semua sudah selesai. Semua sudah tinggal kenangan saja. Satu waktu saya datang, siang-siang. Beliau lagi galik tiang kolom yang di belakang. Terus saya tanya Bapak, Bapak kerja sendiri kah? Almarhum bilang, subiasa kalau kerja begini subiasa. Tapi hari ini sudah selesai kenangan itu. Coba kita lanjut lagi ayat 6. Baik kasih mereka. Beliau punya senyum khas dan beliau punya ramah, beliau punya kasih, tetapi beliau punya istilah tepa, teh panas. Kasih beliau sudah selesai, saudara. Sudah tidak ada lagi. Ayat yang berikut dia bilang, baik kebencian dan kecemburuan, mereka sudah lama hilang. Bapak Ibu, ini yang menjadi ungkapan pengkhotbah ketika orang Kristen, ketika orang percaya, ketika anak-anak Tuhan, ketika hamba Tuhan mengakhiri hidup, maka bagian-bagian yang dikatakan oleh pengkhotbah ini semua selesai, saudara. Semua sudah tidak ada lagi. Semua berhenti di sini. Maka saya mau bicara kepada saudara yang duduk. Termasuk saya yang bicara dan kita semua sidang perkabungan. Bahwa almarhum tidak lagi mendengar khotbah ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Apakah dalam perjalanan hidup ini masih ada cemburu? Apakah dalam perjalanan ini masih ada kebencian? Apakah dalam perjalanan ini kasihmu mulai pudar, semangatmu mulai pudar, maka engkau perlu mengintrospeksi hidup ini, bahwa satu waktu Anda dan saya akan menghadapi yang namanya kematian. Kalau nanti saya dan saudara menghadapi hal seperti ini, kita akan tinggalkan bagian-bagian ini. Tetapi saudara, apakah ada jaminan dari kita tinggalkan ini? Ada jaminan bagi kita untuk bawa bagian-bagian jaminan itu untuk kita masuk surga? Atau kita hanya sebatas meninggalkan ini saja? Untuk orang tahu, untuk orang dengar, untuk orang ceritakan. Tapi pribadi kita tidak ada jaminan. Mari kita buka Alkitab lagi. 1 Tesalonika pasal 4. Ayatnya yang ke-13. Suratan 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau. Ini kata Rasul Paulus. Kalau tadi Bapak Gembala sudah tinggalkan bagian-bagian itu, maka Paulus bilang begini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kalau tadi kita ingat apa yang beliau lakukan, punya kasih, beliau orangnya suka bekerja dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab bilang kita mesti tahu bahwa almarhum sudah tenang, kita yang hidup, keluarga, istri, anak-anak, jemaat El-Kibor, bahkan kita semua yang hadir malam ini, Alkitab bilang selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Oke, beliau tinggalkan berapa hal di dalam kitab pengkhotbah mungkin. Kasihnya, ramanya, kebaikan-kebaikannya. Beliau
bisa mengampuni seseorang. Beliau tidak simpan dendam, tidak simpan benci. Tetapi Alkitab bilang begini, kita mesti tahu. Kita mesti tahu bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, waktu dia mengembuskan nafas terakhir, Alkitab bilang ada pengharapan di dalamnya. Meskipun kenangan-kenangan yang beliau tinggalkan itu sudah selesai, tetapi saya dan saudara, istri dan anak-anak mesti tahu bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, seperti almarhum mati di dalam pelayanan, mati di pastori sampai beliau tutup nafas terakhir, maka Alkitab bilang itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau itu ada pengharapan di dalam Tuhan, maka kita jangan bersedih seperti orang dunia. Kenapa Alkitab menyebut ada pengharapan? Coba kita lihat satu ayat lagi. 1 Korintus Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Ayat ini bilang begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Beliau boleh tinggalkan kenangan tadi di dalam pengkhotbah. Itu di masa beliau hidup. Dan terkadang kenangan ini membuat istri, anak-anak, jemaat tidak tega, tidak siap, tidak mampu untuk menghadapi hal ini. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa beliau mengakhiri pelayanan, mengakhiri hidupnya, mengakhiri di dalam pelayanan. Mari bilang amin. Kalau beliau mengakhiri hidup di dalam pelayanan, maka kematian beliau ini saya bisa klaim dan katakan lewat firman Allah bahwa beliau mati di dalam Tuhan, maka ada pengharapan. Dan pengharapan itu, Paulus jelaskan pengharapan itu. Paulus bilang pengharapan itu ada dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Dia berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti kematian suami terkasih ini, kematian bapak terkasih ini, kematian mertua terkasih ini, kematian kepala kami ini, beliau mati di dalam Tuhan. Beliau meninggal di dalam Tuhan. Maka ada pengharapan, kalau Yesus mati, maka dia bangkit. Maka kami percaya satu waktu. Mari kita lanjut dulu. Suratan 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 15. Dia berkata begini, ini kami katakan kepadamu. Tujuan surat ini, saudara,
Tujuan tulisan Paulus malam ini, tujuannya untuk saya dan saudara, keluarga yang dirundung duka, Jemaat El Kibor, surat ini datang untuk kita malam ini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Mari bilang amin semua di sini. Kita yang hidup, yang ada malam ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus. Tepuk tangan di bagian ayat ini dulu. Ini menjadi pengharapan kita malam ini. Ini kematian malam ini yang terjadi bagi hambanya, bagi suami, bagi bapak. Saya bisa katakan ini bagian dari jembatan emas untuk pergi dari dunia yang susah ini ke satu negeri, yaitu sorga. Karena berdasarkan ayat ini bilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya mau bilang untuk jemaat El Kibor, jemaat Jonathan Itar dan keluarga, jangan tinggalkan Yesus. Kalau mau jumpa dengan gembalamu malam ini, kalau mau bertemu dengan suamimu malam ini, kalau bertemu dengan bapamu malam ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia karena ada jaminan di dalam Yesus. Kalau dia yang sulung dari antara orang mati, dia bangkit. Maka apa yang beliau tinggalkan, kasihnya, kebaikannya, semua yang dia tinggalkan, biar itu menjadi kenangan. Tetapi ingat, Anda dan saya juga akan mati. Ayat berikut, 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti Manokwari bukan tempat kita. Manokwari itu hanya sementara saja. Berjemaat di El Kibor itu hanya sementara saja. Menjadi status menyandang gelar punya marga Yowei, punya marga Wenggi, punya marga Butar-Butar, itu cuma sementara. Sebab warga kerajaan kita adalah warga kerajaan sorga. Makanya Paulus bilang jangan berduka seperti orang dunia. Coba kita lanjut lagi ayat 18. Mari kita semua baca. 2, 2, 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, keluarga. Alkitab bilang, hiburkanlah seorang akan yang lain. Kalaupun Anda ingat kasih dari almarhum. Alkitab bilang, hiburkanlah seorang akan yang lain. Bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, itu ada pengharapan. Itu ada pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya jemput, mari kita semua bangkit. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru ada mahkotaku. Tempat ini saya serahkan kepada majelis wilayah. Sana
berdiri semua. Sana aku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepas belakang langit biru di sana. Belakang langit biru, belakang langit biru ada mahkota. Belakang langit biru sana ku rindu, lihat wajahnya, Yesus pelepas belakang langit biru di sana. Kita nyanyi belakang langit biru, nanti hamba Tuhan Bapak Pendeta Motoko berdoa untuk firman dan persembahan yang akan kita berikan. Belakang langit biru ada mahkota, sana ku rindu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji hormat, kebesaran, kemuliaan kami peruntukkan kepada Dikau Bapa di dalam sorga. Engkau yang telah mengambil, tapi Engkau juga yang sudah menjawab setiap kesedihan kami, istri, anak-anak, dan sidang jemaat. Agar kami dapat mengerti, memahami hidup ini memang hanya sementara di dunia ini. Ada tempat yang kekal bagi kami. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk tidak putus harapan, tapi justru dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini mendorong kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kapan saja juga giliran kami sudah berada di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Dan sebentar kami akan berkorban untuk semua pekerjaan-Mu yang masih ada di kolong langit ini. Biarlah Tuhan tilik memberkati tangan-tangan yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan, alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya baik, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Motoko yang sudah bawa kita dalam doa. Kita akan beri persembahan. Kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, kita bangkit berdiri semua. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah penguatan di malam ini. Kita nyanyikan pujian Yesus tidak pernah salah. Dan nanti ketua wilayah berdoa mengakhiri ibadah sekaligus doa berkat. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya, apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah.
Kami naikkan syukur kami kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah ungkapan kami lewat pujian ini, bahwa Yesus tidak pernah salah. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, baik itu sebagai istri, anak-anak, dan jemaat Tuhan sekalian, bahkan kami semua hamba-hamba-Mu, kami tidak mempersalahkan Tuhan dalam hal ini, karena kami tahu firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam segala hal, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau berikan Roh Kudus buat kami, ketika Engkau melukai, tapi Engkau juga menghibur dan membalutnya. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah penguatan iman, di malam yang pertama ini Tuhan, pujian dan penyembahan kami telah naik di hadapan Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami, yang terus menghibur dan menguatkan Ibu Gembala bersama anak-anak dan seluruh jemaat GPD El Gibor Yonatan Itar. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau ada dan Engkau tetap kekal untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa malam ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Besok dan seterusnya sampai kepada prosesi pemakaman. Keluarga-keluarga yang akan berdatangan di luar dari kota Manokwari, baik yang dari Serui mengadakan perjalanan lewat laut, Tuhan pimpin. Tuhan tibakan di tempat ini dalam keadaan yang baik, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan almarhum yang sudah kaku ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong sampai dengan proses pemakaman boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tetap ada buat kami, buat keluarga, buat jemaat sekalian. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Terpuji yang akan kembali ke SP4 bagi pengincilan majelis daerah. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Kami yang kembali ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin. Mengakhiri ibadah penguatan di malam ini dengan menerima berkat indah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kuasa Roh Kudus. Hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidupnya. Tuhan bermasukkan tempat kesenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengakhiri ibadah di malam ini. Haleluya, mari semua percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya baik, puji Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Atas nama keluarga, jemaat dan majelis wilayah kami ucap banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Hengki Wenggi yang telah melayani kita malam ini dan semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sidang perkabungan yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita masih ada ibadah pada besok malam tepat jam 7 di tempat ini. Dan rencana pemakaman masih tunggu koordinasi dengan keluarga. Yang kami rencanakan bersama keluarga itu hari Kamis. Hanya jam belum kita sepakati bersama sambil menanti keluarga dari Serui besok. Dan tempat pemakaman pun masih belum diputuskan, masih tetap ada koordinasi. Besok malam sudah pasti kami akan sampaikan tempat pemakaman dan sekaligus waktu pemakaman di hari Kamis itu. Karena malam ini belum ada pembicaraan dengan keluarga, kita masih tunggu beberapa saudara dari Serui. Sesudah itu kita akan putuskan bersama dengan orang tua kekasih, Mama Yowei,
Dan itu akan kami sampaikan pada besok malam dalam ibadah tentang jam dan tempat pelaksanaan pemakaman. Itu yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih untuk semua dukungan bagi keluarga, saudara, jemaat sehingga terlaksananya ibadah dan kesempatan malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Ya, kita berdoa untuk hidangan yang sudah disiapkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Jemaat dan keluarga menyediakan berkat untuk kami terima. Hamba berdoa kuduskan demi firman-Mu menjadi kuat baru dalam tubuh kami. Serahkan kehidupan keluarga, orang tua kekasih dan semua adik-adik dalam tangan Tuhan. Beri Mama kekuatan, penghiburan untuk tetap kuat sampai pelaksanaan pemakaman nanti. Beri kesehatan, anugerah dari Tuhan. Tetap melindungi orang tua kekasih dan semua adik-adik. Terima kasih, tangan yang menyediakan Tuhan kembalikan berkat sesuai janji firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa terima berkat ini. Haleluya, amin. Ajariku berterima kasih atas hari-hari yang kulalui. Di setiap langkahku, di setiap nafasku, ku tahu Tuhan, Kau selalu sertaku. Ajariku berterima kasih atas hari-hari yang kulalui. Di setiap langkahku, di setiap nafasku, ku tahu Tuhan, Kau selalu sertaku. Terima kasih buat Engkau Tuhan. Kini ku semakin mengerti betapa besarnya kasih setiamu Tuhan. Ku alami sepanjang hidup.